Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Halo bro, sis, om, tante, dan om apa yang ada di mana-mana, kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi Cymax. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk mereview salah satu SUV ya, merek Kia, yaitu Kia Sonet. Ini mobil SUV harganya yang cukup terjangkau dengan fitur-fitur yang cukup melimpah dan sangat menarik untuk kita bahas. Mobil ini ada 6 varian. Dia itu dari harganya yang paling murah 193 juta sampai harga yang tertinggi di 289 juta. Jadi masih under 300 juta. Cuman dibanding dengan kompetitornya kayak BRV, Honda BRV, Mitsubishi Xpander atau Toyota Rush, Terios, ini lebih sadis fitur-fiturnya dan cukup menarik untuk dibeli. Oke, dari yang 193 juta itu tipenya itu yang standar manual, kemudian ada yang 204 juta 500 ribu tuh yang Sonia aktif, Sonet aktif yang manual, terus ada yang smart manual juga 238 juta, dan ada juga yang smart EVT paling murah di 251 juta. Nah, kebetulan yang di depan kita ini yang tertinggi yaitu Kia Sonet Premier EVT 289 juta. Oke, warnanya ini warna putih alias putih mutiara. Nah, ini bisa dilihat kinclong banget. Kebetulan memang mobil baru, tapi kinclong banget karena sudah kita lapis juga dengan nano ceramic coating. Jadi dia bener-bener wet looknya keluar banget. Terus kalau untuk kaca biar nggak jamuran. Kalau buat body biar tetap wet look gini dan mudah membersihkannya. Jadi kalau kita siram air, airnya tuh ngacir kayak efek daun talas. Kalau buat lampu-lampu biar nggak menguning. Oke, ini aslinya itu semuanya warnanya putih. Dia ada sunroofnya ya. Cuma dikasih stiker biar kelihatan lebih keren ya. Hitam campur warna putih. Oke, sekarang kita bahas di bagian depannya. Depannya ini ganteng banget. Ini kayak grillnya ini mirip kayak tiger nose ya. Hidungnya singa. Jadi lebih garang gitu. Ada logo Kia di atasnya. Kemudian kita lihat di bagian lampunya. Di bagian lampunya ini sudah ada DRL. Dan sudah dilengkapi dengan lampu full LED untuk lampu jarak dekatnya dan lampu jarak jauhnya. Oke, di bagian bawahnya juga ada fog lamp, tapi belum HID ya, belum LED juga, ini masih halogen biasa, cuma bentuknya sudah proyektor. Bagian depannya belum dilengkapi dengan sensor parkir. Ada grill yang gede banget dengan list chrome. Dan di bawahnya juga ada grill buat radiator biar nggak gampang panas, jadi buat sirkulasi udara dengan cover warna silver. Ya, modelnya cukup garang ya, cukup keren juga. Kemudian kalau yang bawah ini dia tambahan. Oke, sekarang kita di bagian sampingnya ya. Wah, nih bagian sampingnya juga keren banget. Karena dia SUV, dia ada over fender dari bagian depan, samping sampai ke bagian belakangnya. Di bagian belakangnya dia bagian plastiknya tuh gede banget, nanti kita lihat. Oke, kemudian di bagian kaki-kakinya dia menggunakan velg ring 16, warnanya two tone ya, warna chrome polish dan warna abu-abu gelap gitu. Profil bannya 215/60. Bannya mereknya Apollo, ini masih dari India. Ini kalau bannya ring 17 atau ring 18 kayaknya lebih kelihatan lebih maco dan lebih keren ya. Oke, nah ini dia di bagian atasnya nih, dan spionnya nih aslinya warnanya putih. Cuman kita kasih stiker biar kelihatannya lebih keren aja. Nah, bagi kalian yang punya Kia Sonet warna putih, ini bisa jadi salah satu acuan modifnya biar lebih kelihatan keren. Oke, terus di bagian atasnya sudah ada sunroof. Jadi ini kayaknya salah satunya mobil yang under 300 juta sudah ada sunroof selain Wuling Cortez ya. Oke, kemudian dia sudah dilengkapi dengan roof rail dan spionnya ini sudah dilengkapi juga dengan sen LED. Ini spionnya ini sudah bisa auto retract ya, jadi otomatis. Selain dari smart entry, dia juga bisa otomatis buka tutup kalau kita mendekat. Oke, di bagian pintunya sudah ada smart entry 2 buah, satu di sini, satu lagi di bagian supir. Sudah terdapat talang air juga, ada bacaannya Kia Sonet. Nah, ini dia untuk pengereman di bagian belakangnya masih menggunakan tromol, sedangkan bagian depan sudah menggunakan cakram. Cuman katanya yang bagian aneh itu yang bagian sini nih. Ini selera juga ya, tapi masih oke-oke aja lah. Karena ini mobil SUV, ganteng-ganteng aja ya, karena ini hitam, kita hitamin, jadi kelihatannya cocok. Oke, untuk kapasitas bensinnya dia 45 liter. Sekarang kita ke bagian belakang. Sekarang kita di bagian belakang, ini dia penampakan bagian belakangnya ya. Modelnya keren, lampunya manjang. Tapi ini bagian tengah ini cuma reflektor aja.
Sebelum kita ke lampu, kita lihat dulu bagian atas. Nah, bagian atasnya ini sudah ada sirip-siripan, sirip hiu. Tapi nggak ada spoiler ya. Jadi spoilernya nih kalau lebih panjang kayaknya lebih keren. Atau ditambahin. Sudah dilengkapi juga lampu mundur LED. Tapi sayangnya mobil ini belum dilengkapi defogger. Di India juga nggak ada defoggernya. Jadi kalau berembun harus ada menggunakan pakai wiper. Oke, ini dia lampunya. Lampunya ini sekilas kayak LED bar yang panjang, cuman ini bagian tengah ini cuma reflektor, mungkin bisa dimodif ya. Tapi di bagian tengah ini ada yang keren, dia kamera mundurnya disembunyikan dari sini, jadi nggak di bawah plat, jadi kelihatannya rapi. Ada bacaan Kia Sonet. Kemudian lampu mundurnya ini, untuk bagian lampunya, lampu rem dan lampu malamnya sudah menggunakan LED, cuman lampu sen dan lampu mundurnya sayangnya masih menggunakan halogen. Di bawahnya ada sensor parkir 2 buah dan ada reflektor warna merah. Nah, ini yang saya bilang tadi, over fendernya sampai ke belakang besar banget. Terus ada warna silver yang kesannya ada double knalpot. Tapi ini cuma variasi doang, knalpotnya ada di sebelah kanan, kecil dia, nggak kelihatan. Oke, sekarang kita ke bagasinya, bukanya dari sini ya. Dia belum menggunakan power back door. Kemudian dia 5 seater. Dan bagasinya ini buat SUV ini cukup luas, bisa masuk 3 koper besar atau 2 ya. Nah, ini ada lampunya tapi nggak bisa dimatikan. Kemudian untuk bagian ban serepnya dan bagian toolkit-toolkitnya ada di bagian bawah ini. Nah, ini dia yang keren. Dia sudah dilengkapi dengan subwoofer merek Bose. Nanti kita cek sound ya di bagian interiornya. Oke, sekarang kita ke bagian mesin. Sekarang di bagian mesinnya. Ya, mesinnya ini di India pertama kali keluar ada 3 varian. Yang pertama itu 1000 cc dengan turbo, kemudian 1200 cc dengan bensin, dan yang 1500-nya itu diesel. 1500 cc-nya yang diesel. Tapi khusus Kia Sonet Indonesia dikeluarkan mesin yang 1500 bensin. Nah, kebetulan yang di depan kita ini yang otomatis. Otomatiknya dia menggunakan CVT, tapi diklaim dengan teknologi yang lebih canggih, katanya lebih smooth ya. Lebih rasanya kayak gigi konvensional, dia sebut dengan EVT, jadi Intelligent Variable Transmission. Nah, katanya itu lebih natural rasanya dibanding dengan yang CVT. Kemudian tenaganya itu dihasilkan di 113 horsepower dan torsi maksimumnya itu di 144 Nm. Sudah ada yang tes ini untuk larinya dari 0 sampai 100 km per jam itu cukup ditempuh dalam waktu 11 detik aja. Jadi mobil ini cukup kencang ya, dan hemat bensinnya. Nanti kita lihat di bagian speedometer ya. Kemudian rangka-rangkanya juga sudah dicat sesuai dengan warna bodi, dan sayangnya tapi belum ada peredam mesinnya. Oke. Sonet ini juga mempunyai fitur dari remote-nya bisa kita nyalakan mesinnya. Jadi kalau kita lagi di luar mau diademkan dulu mobilnya, kita cukup tekan tombol yang ada di tengahnya ini, hold aja. Dengan catatan mobilnya harus terkunci dulu. Kemudian kita tekan bagian tengah ini dan dia akan nyala mesinnya. Nah, apakah otomatis pintunya terbuka? Enggak. Jadi kalau kita nggak mendekat atau kita nggak tekan smart entry-nya, pintunya nggak akan terbuka, jadi aman. Sedangkan kalau ada yang pecahin kacanya masuk duluan gitu ya, dia juga nggak mau jalan karena dia nggak terdetek kalau kuncinya ada di yang masuk dalam mobilnya. Sekarang kita masuk ke dalam. Tadi udah kita nyalakan mobilnya dari jarak jauh. Ya, kalau kita nggak tekan ini, dia nggak bisa kebuka. Lihat nih. Kita harus tekan ini. Kita masuk. Nah, ini dia bagian door trimnya. Door trimnya ini warnanya hitam ya. Ada jahitan warna merahnya. Ini masih plastik. Masih plastik. Warna silver gitu buat buka pintunya. Kelihatan mewah. Kemudian ini sudah soft touch. Jahitannya warna merah. Ada variasi ya, dikira kayak speaker, ternyata nih variasinya. Ada tweeter, terus ada speaker merek bacaannya Bose. Wih, ganteng. Nah, mesinnya kenapa mati sendiri? Karena kalau kita nggak masuk ke dalam waktu 10 menit ya, kayaknya nggak nyampe 10 menit, dia bisa mati otomatis ya, karena dia mendetek kalau kita belum ada di dalamnya. Oke, ini dia untuk setelan spionnya buat auto retract-nya spion. Kemudian ini lock dan unlock-nya. Kemudian ini buat buka jendelanya.
Yang otomatis kayaknya cuma bagian supir aja ya. Dan ini buat ngunci jendela. Oke, sekarang kita nyalakan mesinnya. Ya, sekarang kita nyalakan mesinnya ya. Dia sudah keyless, sudah ada engine start stopnya. Karena dia otomatis, jadi kita tekan remnya aja. Kemudian kita tekan tombol ini. Nanti dia ada muncul di speedometernya nih. Sistem cek. Yois. Oke, ini dia speedometernya ya. Speedometernya sebelah kirinya ini buat RPM. RPM-nya masih analog. Jadi speedometernya ini ada digital dan analog. Terus ini kilometernya sudah digital. Ada indikator gigi ya. Ini ada MID kotak itu. Ada indikator gigi nih, kalau kita mundur dia berubah ya, warna merah. Dan ini kamera mundurnya cukup bening. Kemudian ada buat berapa habis lagi ya, berapa kilometer lagi buat bensinnya, masih 672 km lagi. Kemudian ada di bawahnya ini ada suhu di luar, ada kilometernya tuh ya, 111 sudah jalan 111. Terus di sebelah kanan atas ini ada indikator bensin. Dan di bagian bawahnya ada indikator buat suhu mesin. Oke, ini dia tombol-tombol setelannya ya di setirnya buat multimedia dan speedometernya. Coba kita lihat dulu di bagian speedometernya ada apa aja. Ada bacaannya likes ya. Wih, ada setelan like, terus door, service interval, ada reset. Coba kita ke likes, ada apa? Ada illumination, one touch tune signal, headlight delay. Kelihatan nggak sih? Kita zoom ya. Nah tuh ya. Oke, kita back dulu coba ya. Kita backnya tombolnya gini. Oke, ada like, kita tekan OK. Ada illumination, jadi bisa di setel-setel nih keterangannya kayaknya. Keterangan cahaya speedometernya. Kemudian kita back lagi. Ada apa lagi nih? Ada one turn to signal, headlight delay. Banyak sih ya. Ada door, automatic lock, automatic unlock. Ini apa lagi? Ada welcome mirror. Nah, jadi ini welcome mirror nih kalau kita masuk dia bisa otomatis kebuka tanpa harus tekan smart entry-nya. Gitu. Ya, pokoknya mobilnya fiturnya banyak sih nih. Tuh. Ada temperatur bla bla semua nih ya. Tinggal dipelajarin aja dan dibeli dulu mobilnya biar keren. Oke, bahan bakarnya sendiri ada yang sudah tes, ini cukup hemat. Jadi 1 liternya itu bisa sampai 13,5 km dalam kota ya. Kalau ini saya lagi berhenti, jadi 10,6 nggak dibawa jalan. Kalau buat luar kotanya itu bisa sampai 21 ya, 21 km per 1 liternya. Jadi cukup hemat dan cukup bertenaga nih mobil. Speedometernya juga keren ya. Ada digital dan analognya. Oke, sekarang kita di bagian setirnya. Di bagian setirnya ini dia nggak bulat ya, jadi flat bottom gini. Ada bacaan sonet. Kalau ini variasi buat muter-muternya. Di sini setelan buat multimedianya. Di sini buat wiper. Ya, sudah bisa setelan kecepatannya juga nih ya, tapi belum auto. Di sebelah kanannya buat setelan lampu dan sennya. Sudah bisa auto. Wow, canggih. Di setirnya juga ada jahitan merahnya ya, pegangannya cukup enak. Terus ini bagian AC-nya, modelnya ada kayak black pianonya gitu ya. Sini kayak kalau di kamera kayak karbon, tapi ini kayak apa ya? Bolong-bolong gitu. Variasi doang ya. Terus ini AC-nya modelnya seperti ini. Di sini ada sensor ya, traction controlnya. Oke, traction control. Kalau di India ini ada tombol buat setelan cahaya lagi. Lampunya buat buka kap motornya ada di bagian bawah, dan buat bensinnya juga ada di bagian bawah. Oke, untuk head unit ini mirip seperti Mercedes-Benz ya, jadi dia dari sini sampai ke speedometer itu nyambung, warnanya black piano gitu. Terus head unit ini 8 inch dan sudah support wireless Android Auto dan Apple CarPlay. Itu mantep banget ya. Di sini ada dia tulis merek Bose karena speakernya semua pakai Bose. Nah, ini touchscreen ya, sudah touchscreen. Terus ada radio, media, setup, track. Jadi ini ada yang keren juga ya, unik. Jadi kalau kita setel musik dia ada bassnya. Misalnya gini ya, dia akan ngikutin tuh. Ada musiknya yang ngikutin suara bassnya. Tuh, keren ya. Dan ini warnanya bisa di setel di bagian head unit ini.
Misalnya kita lihat ya, ini bagian menunya ada apa aja. Banyak banget sini ya. Ini all menunya bisa dilihat ya. Ada sound mood lamp. Nah, ini saya bilang tadi dia bisa ganti-ganti. Saya coba iseng-iseng kita lihat ya. Ada warna apa aja tuh ya. Tadi kita warnanya blue, macam-macam. Kita back dulu. Ada telepon, ada Android Auto, Apple CarPlay, user manual, voice memo ya. Jadi kita bisa ngerekam suara kita juga. Ada radio, ada media. Terus, nah udah itu aja. Ini setupnya ya. Banyak, ada V-cycle kita lihat. Ada automatic ventilation. Kemudian ada apa lagi nih? Aturan displaynya ya, screen saver, banyak lah. Yang penting sudah bisa support wireless Android Auto dan Apple CarPlay, jadi nggak perlu kabel-kabelan lagi, langsung connect internetnya ke bagian head unitnya kita ini. Terus ini dia model AC-nya ya, dia nggak bulat, ada warna hitamnya dan AC-nya sudah digital, tapi nggak ada buat pemanasnya ya, jadi cuma suhu aja. Suhunya ini paling bawah 16,5, paling atasnya 27 derajat Celcius. Sudah bisa auto dan ini buat arah anginnya. Oke. Nah, yang keren lagi di bagian AC ini adalah di bagian kursinya. Ini saya lagi pakai ya. Jadi kursinya ini bisa keluar angin ya, kayak AC lah dinginnya ya. Dia ada di lubang-lubang ini nih. Jadi dingin kalau kita siang-siang panas-panas itu bagian punggung kita ada AC-nya, kan keren ya. Ini di mobil biasanya tuh ada di mobil harga 1 M-an lah dari Eropa ya. Nah, terus ini ada setelan drive mode-nya dan traction mode-nya. Bener-bener ya. Tapi ini mobil penggerak roda depan ya, bukan kali 4x4 ya. Ya 4x4 ya. Jadi ini traction-nya kita juga nggak ada snow-nya, snow, mood dan sand ya. Sedangkan drive mode-nya itu ada eco, sport dan normal. Oke. Di bagian bawahnya juga dilengkapi dengan power outlet USB, ada 2 port. Terus dan kerennya lagi dia ada buat wireless charging di bagian sininya. Jadi kita tinggal taruh HP-nya aja, dia langsung ngecas. Terus kalau HP kita ketinggalan, dia ada pemberitahuan di bagian head unitnya. Nah, ini giginya ada PRND dan ada triptoniknya ya. Di sini ya, triptoniknya. Kemudian buat shift lock-nya tuh ada di bagian bawah sini. Emang agak susah sih, harus bongkar ini dulu. Harusnya dia taruh di bagian sini biasanya ya. Ini harus bongkar, dia shift lock-nya buat kita kalau parkir bisa didorong-dorong itu gunanya. Terus, nah ini kalau di kamera kelihatannya kayak dikasih karbon, tapi ini motifnya tuh kayak bolong-bolong gitu ya, variasi. Nah, sayangnya buat rem tangannya masih menggunakan yang manual, belum elektrik. Oke. Ada tempat minum, 2 buah, ada armrest. Ini buat naruh barang, cukup gede juga. Kursinya ya sudah kulit, tapi sayangnya dua-duanya belum elektrik. Terus ini ada tempat penyimpanan, belum soft opening ya, masih plastik semua, cukup besar. Ada sun visor dengan lampu. Oh, nggak ada lampunya ternyata, ada sun visor tapi nggak ada lampunya. Di sini juga cuma ada holder doang, dan ini buat nyalain lampunya. Ini ada sunroofnya. Wah, jadi mobil yang 300 juta ke bawah yang ada sunroofnya ya ini nih, sama Wuling Cortez ya. Tuh. Mantap. Bikin ngiler nggak tuh guys? Oke, terus apa lagi nih? Yang paling rendah yang manualnya 193 juta ya. Kalau yang tipe ini dia 289 juta. Ada diskon lagi katanya. Nanti bisa langsung kontak salesnya aja ya. Oke, ini dia head unitnya, speedonya. Nah, sekarang saya bahas bagian setirnya. Ya, untuk bagian setirnya nih ya, ada jahitan merah, terus dia flat bottom bawahnya, ada bacaan sonet, keren ya, benar-benar sporty. Tapi sekarang mobil-mobilnya udah kebanyakan setirnya juga seperti ini, ciri khas kayak mobil-mobil sport gitu. Dan sayangnya tapi ini nggak bisa teleskopik tuh yang buat maju mundur. Jadi ini cuma bisa naik turun aja. Jadi biasa yang nyetir agak ke depan itu ini nggak bisa. Jadi harus menyesuaikannya aja. Tapi posisinya sudah oke lah ya, nggak terlalu parah banget. Oke, kalau ini tambahan ya. Ini variasi aja.
Buat pegangannya juga cukup nyaman. Yuk, sekarang kita ke baris kedua. Ya, sekarang kita di bagian row keduanya. Bagian door trimnya sama ya kayak di bagian depan. Ini masih plastik, ininya warnanya silver kayak krum-kruman. Terus di bagian bawahnya ada card holder. Ini soft touch, ada jahitan merah. Dan ada speaker lagi, merek Bose lagi guys. Mantap. Terus di bagian kursinya masih diplastikin ya. Karena ini mobil baru. Modelnya sama kayak di depan tapi nggak ada anginnya. Kalau di anginnya itu ada di depan aja. Dan di bagian atasnya ini ternyata nggak ada headrest ya tengahnya ya. Jadi headrestnya cuma 2. Ini ada tapi belum dibuka ya. Ada armrest. Coba kita buka. Apa ada tempat minumnya apa enggak? Nah, ada tempat minumnya. Kemudian di tengahnya ada AC 2, di bawahnya ada power outlet dan buat naruh barang kecil. Kemudian, nah ini ada yang unik di bagian safety beltnya ini. Jadi kalau nyimpen biar nggak mentok, dia ada bikin bolongan nih buat naruh ujungnya ini. Kalau kita lagi turunin kursinya ini buat barang lebih banyak, biasanya kan ini larinya kemana-mana. Nah ini dia kasih tempat buat naruhnya biar nggak berantakan kemana-mana. Ada lubangnya. Oke, terus kita masuk ke dalam. Posisi headroomnya cukup tinggi ya, cukup tinggi banget sih ini hitungannya karena ini mobil SUV ya. Buat legroomnya juga ini standar, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil. Dan ini penampakan bagian depan dari row kedua. Oke, sekianlah review singkat saya di mobil Kia Sonet tahun 2021 ini ya. Wes, mobilnya kinclong banget. Ini mobil yang tipe tertinggi, harganya 289 ya. 289 juta. Kalau yang terendahnya itu 193 juta tapi yang manual. Nah, ini masnya lagi ngapain nih? Lagi ngobok-ngobok bagian depannya ya. Lagi bersih-bersihin. Jadi, salah satu manfaat nano ceramic coating itu biar dia ada efek daun talasnya ya. Jadi nggak gampang jamuran. Nah ini bagian grill ini hitam kayak black piano ini biasanya kalau nyuci itu ada bekas airnya. Nah itu nggak kelap, jadi dia bikin jadi kayak jamuran. Ini lagi dibersihin sebelum di coating. Jadi salah satu manfaat coating itu biar memudahkan untuk membersihkan kotoran. Terus untuk warna mobil warna putih seperti ini biar nggak jadi kuning, itu salah satunya. Terus mencegah baret-baret halus. Dan kalau untuk kaca biar nggak jamuran, karena nih kalau kaca jamuran tuh bener-bener nggak enak banget, apalagi kalau kita lagi pergi malam, kena lampu, hujan deras, itu bener-bener mengganggu visibilitas saat kita mengendarai mobilnya. Oke, kita kasih garansi 2-5 tahun buat nano ceramic coatingnya, buat bodi dan kaca. Harganya berapa? Mulai dari harga berapa? Ya, kita kasih promo ya, buat mobil kecil harganya mulai dari 2 jutaan aja. Kalau mobil kayak Kia Sonet ini mulai dari 2,5 jutaan aja. Langsung aja yang mau nanya, boleh WhatsApp saya, nomornya ada di bagian deskripsi atau tulis di kolom komentar. Nah, bagi kalian yang lagi nyari mobil SUV keren under 300 juta, kayaknya nih Kia Sonet boleh jadi salah satu pilihan Anda. Oke, sekian dulu kayaknya videonya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong.